Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin, amma ba'du. Saudaraku, ternyata seringkali kita mencari daripada solusi tanpa kita menghiraukan penyebabnya. Seperti seringkali saya memberikan contoh ketika kita melihat ada air di atas lantai, maka kita mencari solusinya, kita mencari lap, maka kita lap tersebut. Akan tetapi setelah selesai hujan, pasti lantai tersebut banyak airnya. Selalu kita mencari solusinya, kita mencari lap dan kita lap air tersebut. Tidak akan bisa hilang kecuali kita mencari penyebabnya. Kenapa ketika selepas hujan air tersebut ada di atas lantai? Oh, ternyata gentengnya ada yang bocor. Ketika kita mencari penyebabnya, genteng yang bocor, maka kita ganti gentengnya atau kita tambal, maka insya Allah selepas hujan tidak akan kebocoran lagi. Begitupun dalam hidup kita, seringkali kita mengalami problem, masalah, rezeki sempit, punya hajat, tidak dikabul hajat kita sama Allah. Kita punya cita-cita, tidak diberikan kemudahan dalam jalan cita-cita kita. Ada yang ingin punya jodoh, tapi terasa sangat semakin lama semakin jauh jodohnya. Kita ingin punya rezeki yang banyak, punya ini dan itu, tapi terasa sempit rezeki itu atau hajat kita, doa kita lama tak kunjung dikabulkan sama Allah. Terkadang ada yang sudah menikah tapi belum dikaruniai seorang keturunan. Ada orang yang ingin mempunyai pekerjaan, daftar ngelamar ke sana ke sini tapi tak kunjung juga dipanggil lamarannya atau diterima kerjaannya. Ada sudah yang punya usaha tapi tidak lama usahanya, tiba-tiba bangkrut. Ada yang sudah punya pekerjaan tapi rezekinya terasa begitu tidak ada hasilnya ketika menerima gaji. Ternyata seringkali kita mencari solusinya tanpa kita melupakan penyebabnya. Ada seorang tamu yang pertama berkata kepada saya ingin sekali punya jodoh. Bahkan usia saya, teman-teman kerabat di usia saya sudah banyak yang punya anak, tapi saya belum kunjung juga menikah. Tamu yang kedua, ada yang ingin punya pekerjaan tapi tak kunjung juga datang pekerjaan. Ikhtiar sudah kesana kesini melamar tapi tidak kunjung juga dipanggil lamarannya. Ada yang kerjanya tidak awet, baru beberapa hari berhenti. Ada tamu yang selanjutnya ingin sekali mempunyai keturunan tapi belum juga dikasih keturunan sama Allah. Padahal sudah semaksimal mungkin dia ikhtiar, syariat dan lain berdoa kepada Allah. Saya hanya mengajukan 10 dosa besar. Bahkan dalam 10 dosa besar ini ketika ada dalam diri kita, berarti Allah sedang mengazab diri kita semua. Ketika kita sedang diuji sama Allah, ternyata seringkali kita mengatakan ini adalah sebuah ujian. Ibarat orang sekolah, anak-anak sekolah kelas 5 ingin naik kelas ke kelas 6, maka dia harus melewati ujian. Biasanya ujian itu tidak lama. Ujian itu hanya sesaat, ingin meningkatkan kadar kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ciptakan dengan kita didatangkan ujian dari Allah, maka kita ciptakan kesabaran dan ketabahan, insya Allah kita akan naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada tamu tersebut, apakah dosa besar yang pertama adalah kamu pernah berbuat syirik? Karena syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar, tidak dimungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah tidak ingin mengampunkan dosa kita, berarti Allah tidak sayang kepada kita. Kita akan dibikin sulit oleh Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Zumar ayat 2, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah
dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Dia menggelengkan kepala, tidak, saya tidak pernah berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Saya lontarkan pertanyaan yang kedua, apakah pernah meninggalkan sholat? Karena ketika kita meninggalkan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempitan dalam rezeki kita. Seperti dalam Quran surat At-Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuku wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak akan meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dia juga menggelengkan kepala, saya tidak pernah meninggalkan sholat walaupun saya tidak tepat waktu, tapi tetap melakukan sholat. Dan saya lontarkan pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah durhaka kepada kedua orang tua? Karena ketika pernah berdurhaka kepada orang tua, ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Artinya ketika Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan pasti mudah diraih, mudah digapai. Apapun yang kita hajatkan mudah dikabulkan sama Allah. Maka dengan kita berbakti kepada orang tua, insya Allah rezeki kita akan selalu diberikan oleh Allah secara lancar dan barokah. Dia pun menggelengkan kepala. Dari tiga pemuda tersebut, untuk melontarkan pertanyaan yang keempat, saya ragu-ragu dan saya berhusnuzon, tidak mungkin pemuda ini melakukan hal yang demikian. Maka saya lewati pertanyaan yang keempat, saya bertanya ke pertanyaan yang kelima, apakah Anda pernah memakan rezeki haram? Karena dengan memakan rezeki haram tidak mungkin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemuda tersebut berkata, saya ingat pesan guru saya dan orang tua saya, ketika hak kita jangan sampai kita memakan hak orang lain. Ketika hak kita dimakan orang lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia pun menggelengkan kepala. Pertanyaan keenam, apakah Anda pernah minum minuman keras atau mabuk-mabukan, obat-obatan? Dia pun menggelengkan kepala. Dan yang ketujuh, apakah Anda pernah memutuskan silaturahim, tidak akur kepada keluarga dan lain sebagainya? Karena dengan sebab memutuskan tali silaturahim akan dipersempit rezeki kita oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah, man sarrahu ayyamuda lahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diperpanjang rezekinya, diperpanjang umurnya dan dibanyakan rezekinya, kata Allah, maka sambunglah tali silaturahim dan hormatilah kedua orang tuanya. Ketika kita menyambung tali silaturahim, insya Allah rezeki kita akan terbuka dengan selebar-lebarnya. Dia pun menggelengkan kepala, saya akur-akur saja selama ini kepada saudara saya dan lain sebagainya, sahabat kerabat. Walaupun jarang bertemu, akan tetapi saya lewat media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya, itu sama seperti menyambung tali silaturahim. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda pernah berbohong? Karena berbohong akan bisa mampu menghalangi rezeki datang kepada kita. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 atau Quran surat An-Nur ayat 15. Dia pun menggelengkan kepala. Apakah Anda pernah berbuat atau melakukan perbuatan kikir, pelit, tidak ingin bersodakoh? Karena dengan kita bersodakoh, rezeki kita akan diberikan kelancaran sama Allah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, Al-Baqarah ayat 261. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. Maka ketika ingin rezeki kita diberikan kelancaran sama Allah, maka janganlah punya sifat kikir atau pelit kepada siapapun. Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah gibah, bergunjing dengan kejelekan atau aib-aib siapapun, diceritakan di mana-mana? Karena dengan kita bergibah, bergunjing dengan kejelekan saudara kita, maka ibarat kita menjelekkan diri kita. Maka dia pun menggelengkan kepala. Kalau memang dalam 10 dosa besar ini tidak ada dalam diri kita, maka
ini adalah sebuah ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang terakhir saya katakan, apakah Anda berbuat zina? Dan teman ini, sahabat ini langsung menundukkan kepalanya sambil berkaca-kaca matanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu zina, jangan sekali-kali kau mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu berbuat zina. Sampai Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak menyembah selain kepadanya, dan tidak pula makan harta yang haram kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula melakukan perbuatan zina. Ketika kita melakukan perbuatan zina, apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Maka orang tersebut akan dibalas, akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika yalqa asama, maka Allah akan kalungkan dia dengan kalung kesengsaraan, kesulitan yang tidak ada solusinya. Maka ketika kita ingin berubah hidup kita, nasib kita, perjalanan menuju perubahan hidup yang lebih baik, maka kita harus betul-betul bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang 10 dosa besar ini ada dalam diri kita, maka Quran surat At-Tahrim ayat 8 Allah katakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita betul-betul bertobat dengan tobat dengan sebenar-benarnya, menyembah kepada Allah, kita berpasrah kepada Allah, kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan kepada Rasulullah, qul ma yaqbahu minkum rabbi laula du'aukum irka'u wasjudu. Katakan wahai Muhammad, orang yang menyembah kepadaku, berdoa kepadaku, ruku dan sujud kepadaku, insya Allah niscaya dia akan aku ampuni dosanya. Maka kita harus betul-betul bermuhasabah diri kita. Ketika ada dalam 10 dosa besar ini ada dalam diri kita, maka niscaya jawabannya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jika tidak ada, maka itu adalah ujian dari Allah. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 266. Biasanya Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basir sabirin. Kita teguhkan ujian tersebut dengan sabar kepada Allah. Berarti solusi, janganlah kita mencari solusi, tapi kita carilah penyebabnya atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, ridho dari Allah, insya Allah hidup kita akan diberikan kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga 10 dosa besar ini bisa kita benahi diri kita agar kita terhindar dari 10 dosa besar yang bisa menghalangkan rezeki itu datang kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.